aku menemukan dirimu. Bab 168. Safira menggelengkan kepalanya, kan bisa latihan jalan di taman, katanya ada tamannya di samping kafe, kayak konsep piknik gitu. Bisa juga dua bocah mikirin konsepnya, kata Gading. Tidak meragukan sih, karena Adele dan Langit sama-sama kreatif, apalagi Aklau soal desain-desain yang estetik. Kan merancang masa depan, celetuk Safira lalu terkekeh. Menghentikan obrolan dengan Gading ketika sampai di ruang makan. Di sana sudah ada Mama Cindy, Susria, Vina dan Faro yang sepertinya sedang menunggu Gading dan Safira. Adele juga belum selesai dandan pasti. Masih dandan tuh pasti Adele, kata Gading begitu duduk di kursinya dan melihat kursi Adele masih kosong. Calon mahasiswa baru, mau tampil cantik lah, sahut Adele yang baru saja memasuki ruang makan. Penampilannya cantik seperti biasa, kan memang Adele selalu cantik. Semua anak Atlansa diterima di kampus yang sama, dengan jurusan dan cara masuk yang berbeda-beda. Pasti sudah tertebak siapa dan jalur apa yang mereka gunakan. Adele kali ini benar-benar belajar dan lolos melalui jalur tes bersama Zia, Elina, dan Galen. Ya, sisanya pakai jalur mandiri, sudah tertebak juga siapa. Tampil cantik buat apa? Orang satu jurusan sama Langit, nggak bisa tebar pesona lo, kata Gading menertawakan adiknya. Kedip-kedip dikit nggak ketahuan kok, ucap Safira yang sedang menyuapi Faro dan Vina, kalau ia makannya disuapi Gading. Romantis bukan? Nah itu, apalagi lo? Nggak ada Kak Gading di kampus, amanlah, sahut Adele yang sekarang balik menertawakan Gading. Aman mata lo. Nggak mungkin kakak lo ngelepas gue gitu aja, pasti adalah yang ngawasin, sewot Safira tepat sasaran, buktinya Gading langsung nyengir. Lagian satu negara udah tahu kalau gue tuh ibu dari 2 anak, nggak mungkin juga ada yang deketin, tambah Safira. Apalagi semua orang tahu suaminya adalah Gading, sudah mundur duluan sebelum mendekatinya. Kecuali tuh cowok nggak pernah baca berita dan main sosmed, timpal Adele. Karena ia pikir tetap ada orang-orang seperti itu di zaman modern seperti sekarang ini, contohnya. Mantan korban-korban bulinya, mereka rata-rata gaptek dan tidak main sosmed. 1 dari 1000 orang, kata Gading kembali menyuapkan nasi ke mulut sang istri. Oh iya, buat biayanya udah ditransfer langsung ke pihak kampus. Kalian tinggal daftar. Ulang terus masuk, kata Gading saat mengingat hal tersebut. Adele dan Safira mengangguk, niatnya si Safira ingin pakai uangnya sendiri tapi Gading melarangnya, dan mengatakan kalau semua urusan Safira termasuk pendidikan sudah menjadi tanggung jawab Gading sebagai suaminya. Daftar ulang bawa anak boleh nggak sih? Tanya Safira ngasal. Nggak akan ada yang ngelarang, tapi jangan deh. Kasian Vina sama Faro di keramaian, apalagi mereka imut, nanti banyak yang colek-colek, kata Mama Cindy, khawatir dengan cucu-cucunya yang sudah hampir berusia 1 tahun. Safira mengangguk, ia juga memikirkan hal yang sama, takut Faro dan Vina tidak nyaman di tengah keramaian. Aneh juga sepertinya, daftar ulang kok bawa anak kaya mau posyandu saja. Setelah selesai sarapan, Gading berangkat ke kantor, sedangkan Adele dan Safira berangkat ke kampus. Sudah ada Langit yang menjemput Adele, kalau Safira bawa motor sendiri. Safira memilih motor agar lebih cepat, takut Vina dan Faro mencari dirinya karena beberapa minggu ini ia di rumah terus. Sesampainya di kampus, mereka masuk ke gedung administrasi untuk mendaftar ulang setelah dinyatakan lolos. Semua. Lia, mereka janjian untuk berangkat bersama dari rumah Zidan dan Zia. Disinilah mereka, sedang mengantri untuk menyerahkan berkas dan menyelesaikan pembayaran. Kedatangan rombongan cewek cantik dan ganteng itu mencuri perhatian
Hampir semua orang yang ada di dekat mereka. Ganteng-ganteng banget, kagum salah satu cewek yang sepertinya mempunyai urusan yang sama dengan mereka. Anak fakultas apa ya? Satu jurusan sama gue enggak ya? Kata temannya lagi. Itu yang dari SMA sebelah bukan sih, anak geng yang terkenal itu. Ada Safira juga tuh. Yang kemarin viral, kata teman satunya lagi. Ini sih bakalan jadi idola kampus baru nih, ganteng-ganteng parah, mana keren semua. Lagi. Angel dan inti Atlansa pura-pura tidak mendengar saja dan asyik mengobrol seraya menunggu antrian yang cukup panjang. Gue nih yang lagi diomongin, kata Diu dengan percaya dirinya membuat gerakan membelakangkan rambut bagian atasnya. Ingat Elina, perjuanginnya susah loh, balas Zio yang sudah diceritakan oleh Diu. Bagaimana usahanya mendekati Elina sampai akhirnya lulus di hari-hari terakhir mereka di SMA Trisatya. Diu nyengir lalu menul lengan Elina yang cuek-cuek saja, sudah biasa baginya melihat Diu yang sok kegantengan, walaupun aslinya memang ganteng sih. Apaan sih? Nggak usah colek-colek, kata Elina berdiri dari duduknya saat kini gilirannya menyerahkan berkas. Zio menertawakan Diu. Memang sikap Elina terlihat cuek pada Diu, hanya saat berdua saja mereka akan bucin abis. Akhirnya satu persatu dari mereka selesai dengan urusan berkas-berkas dan pembayaran, mereka sudah resmi menjadi mahasiswa baru Universitas Dasadharma. Maba nih kita, kata Zidan saat mereka sudah berada di parkiran. Mereka tertawa. Rasanya masih tidak menyangka kalau mereka sudah lepas seragam SMA dan bisa kuliah di kampus yang sama. Gue pulang dulu ya, mau jemput anak-anak biar bisa ikut sekalian, kata Safira yang sedang mengenakan helm full face. Tentu saja menjadi pusat perhatian karena orang yang kemarin sempat viral itu ada di sekitar mereka dan memang sangat keren. Kita juga mau jemput Vian Ulu, kata Zia yang sudah duduk di jok belakang motor Zidan. Yuk bareng, ajak Safira yang diangguki Zidan dan Zia. Setelah membunyikan klakson, Zidan, Zia, dan Safira meninggalkan teman-temannya yang belum memikirkan anak. Ke kafe sekarang yuk, penasaran nih gue, kata Zio yang dituruti mereka semua. Sesuai rencana, mereka akan membantu menata barang-barang di kafe milik Adele dan Langit. Itu taruh di situ aja, kata Langit pada Diu yang sedang membawakan pot untuk hiasan kafenya. Untuk menambah kesan hidup di dalam kafe. Vian jangan lari-lari, kata Adele yang sedang bermain bersama anak dari Zidan dan Zia yang sudah bisa berjalan, bahkan berlari. Sudah berusia setahun lebih dan gantengnya. Seperti Zidan. Vian ditangkap oleh Langit yang berada di dekatnya, mainnya di taman samping aja ya. Sama Vina sama Faro. Takut ketiban barang atau ketabrak uncel-uncel kalau di sini. Vian belum terlalu paham dengan ucapan orang dewasa, apalagi kalau kalimatnya panjang. Membuat Langit menggendong Vian dan memberikannya pada Adele. Balikin ke induknya, kamu sini arahin mau ditaruh di mananya. Biar kamu juga suka, kata Langit yang diangguki Adele. Setelah Adele dan Vian keluar ke taman samping, Langit melanjutkan menata kursi dan meja di tempat yang sudah ia tentukan bersama Adele. Di taman samping, para cewek sedang bermain dengan Vian, Vina, dan Faro. Karena di dalam masih menata barang yang berat-berat, mereka bagian akhir nanti untuk menyapu dan membersihkan semuanya. Bagus juga lo milih tempatnya, kata Safira merasakan di sini sejuk karena masih ada dua pohon rindang di kanan dan kiri taman. Anak rambutnya saja berterbangan ke sana kemari. Bagus kan? Muter-muter 2 hari baru nemu tempat ini, respon Adele yang sedang memegangi kedua tangan Faro yang sedang belajar berjalan. Kalau sudah besar, bisa-bisa Vina iri karena Adele lebih sering bersama Faro, atau malah biasa saja. Kan sejak lahir memang. Vina tidak terlalu dekat dengan Adele seperti Faro. Tititi, oceh Faro. Mungkin memanggil Aunty.
Adele sampai lupa kalau langit menyuruhnya untuk masuk lagi ke dalam. Lia Faro, Auntie pegangin kok, kata Adele karena Faro menggenggam erat tangannya. Seperti takut jatuh. Mulai buka kapan? Tanya Keina yang sedang duduk bermain dengan anak angkatnya, Arin. Liburan kali ini, Keina membawa Arin ke Jakarta, usianya 3 tahun setengah dan sudah lancar berbicara. Tahun depan saja akan Keina masukkan ke PAUD. Lusa deh, kalau besok terlalu buru-buru kayaknya. Besok buat coba-coba menunya, tes. Juru masak sama pelayan, jawab Adele yang sudah mendiskusikan semuanya dengan langit. Auntie itu siapa namanya, Ma? Bisik Arin pada Keina. Keina tersenyum, ini pertama kali Arin bertemu langsung dengan Adele, makanya. Bingung? Itu namanya Auntie Adele, adiknya iparnya Auntie Safira. Arin mengangguk, ia tahu artinya adik walaupun tidak tahu artinya ipar. Del, sini deh. Lo belum kenalan sama anak gue, kata Keina membuat Adele memberikan Faro pada Safira lalu ia menghampiri Keina dan Arin. Adele berjabat tangan dengan Arin lalu memperkenalkan dirinya, begitu pula Arin, balita yang sangat menggemaskan. Keina sudah bercerita tentang siapa Arin dan bagaimana Keina dan Galen bisa mengadopsi Arin padahal belum menikah, dan semuanya tentang kehidupan Galen, Deva, Keina, dan Arin. Jadi, sudah tidak ada rahasia yang disembunyikan. Anak-anak sama kita, kalian bersihin di dalam, udah ditata semua tinggal dibersihin aja. Kata Galen saat mereka keluar dari dalam kafe. Arin langsung berlari dan memeluk Galen saat ketua Atlansa itu menghampirinya. Zafian. Juga Zia tuntun menuju Zidan, Vina dengan Langit, dan Faro dengan Zio. Mereka aman sama cowok-cowok? Tanya Elina saat mereka berjalan masuk ke kafe. Aman sih kayaknya, kata Keina. Kalaupun mereka terlihat seperti cowok-cowok yang kaku, tapi mereka pasti bisa menjaga 4 anak kecil itu. Apalagi sudah ada Galen dan Zidan yang sudah menjadi seorang ayah. Nggak di base camp, nggak di sini kebagiannya bersih-bersih, cetus Serena yang sedang mengelap kaca-kaca besar di dinding. Kalau mereka yang bersihin nanti nggak bersih, kan tahu sendiri cowok tuh nggak telaten, sahut Safira yang sedang menyapu. Mereka membersihkan kafe yang lumayan luas itu dengan saling mengobrol dan membicarakan menu-menu apa saja yang akan Langit dan Adele hidangkan. Kalau di dalam sedang bersih-bersih, di luar para cowok sedang tiduran di tikar yang sudah digelar para cewek tadi, posisi mereka tidur membentuk segi 5 dengan 4 bocil. Itu di tengah-tengah mereka. Anak-anak juga anteng bermain di dalam bentuk segi 5 dari cogan-cogan itu. Gampang juga ternyata nungguin anak main, kata Diyu yang sedang tiduran miring dan santai kayak di pantai. Gampang kalau lagi diem kayak gini, kalau lagi lari-larian yang capeknya Masya Allah, balas Zidan yang sudah merasakan capeknya menunggu Zafian yang sudah lari ke sana kemari walaupun belum terlalu cepat. Nah itu, sekali kita kedip aja udah nggak tahu di mana tuh bocah, sahut Galen. Arin juga seperti itu, lincah dan suka lari-larian kalau sedang di villa. Villa yang menjadi rumah Arin. Tentunya, akan menjadi rumahnya dan Keina saat sudah menikah nanti. BTW kapan lo nikah sama Keina? Udah gede si Arin, nanti nanya-nanya malah lo yang repot, tanya Zio. Walaupun mengobrol, mata mereka mengamati setiap gerak bocil-bocil itu, Arin yang sedang bermain boneka, Vian yang sedang berjalan mengikuti Vina yang sedang merangkak, dan Faro yang sedang tiduran. Biasa, Faro mah mager, tidak seperti teman-teman atau saudaranya, beruntung perkembangannya tidak telat dari Vina. Semester 1 atau enggak 2 deh nanti, restunya udah dapat walaupun kayak belum terlalu ikhlas gitu bokap Keina. Kalau sekarang gue belum bisa, mau balik nama perusahaan. Sama hotel dulu jadi nama gue, abis itu baru gue ajak Keina nikah, ungkap Galen yang disimak sahabat-sahabatnya.
Biar modalnya udah dari hasil kerja sendiri gitu ya. Tanya Zidane yang diangguki Galen. Bro, mereka bangkit dari rebahan santainya saat Vian dan Vina menangis karena Vian menabrak Vina yang sedang merangkak, membuat mereka jatuh dan saling berbenturan. Zidane mengangkat Vian, sedangkan Vina diangkat oleh langit. Mereka coba menenangkan Vina dan Vian sebelum induknya datang dan ngomel-ngomel. Jangan keras-keras nangisnya, nanti emak lo denger, pistol dia keluar, kata Diu pada Vina. Sekarang ia sedang menggendong Faro yang anteng saja sambil mengemut jempoinya sendiri. Mana yang sakit? Nggak sakit kan ya? Cuma kaget aja, masa cowok kayak gitu doang. Nangis, kata Zidane pada Vian yang masih menangis dan sedang menyandar di dadanya. Coba dicek, siapa tahu ada yang merah atau gimana. Vian sampai salto loh nindihin Vina. Kata Zio yang sesekali melihat ke arah dalam kafe, takut emak-emak mereka marah. Zidane mengecek setiap bagian tubuh Vian, yang merah ada di dahi yang sepertinya menghantam tikar. Kalau Vina, tidak ada apa-apa, mungkin hanya kaget. Anak gue kalian apain? Mampus, emaknya dateng, lirih Diu.